Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Apoteker Marcelina M.A. Hari ini kita akan membahas terkait strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Sebelumnya akan saya share materi yang akan saya sampaikan hari ini. Sebelum kita memulai materi hari ini, semoga kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, agar proses pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Amin. Ya, kita masuk kepada materi kita, yaitu terkait dengan strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Ada dua poin penting di sini yang akan kita bahas. Yang pertama terkait tujuan umumnya. Tujuan umum materi kita hari ini apa? Yaitu memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran, kemudian memotivasi diri dan juga mahasiswa untuk terus belajar, ya. Tidak hanya mahasiswa yang kita perlu motivasi, tapi sebagai pendidik juga kita harus termotivasi untuk terus belajar. Kemudian tujuan khususnya, ya. Yang pertama adalah menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kedua, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Dan yang ketiga, menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Kemudian kita akan membahas topik yang pertama, yaitu tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini terdiri dari dua kata ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah strategi, yang kedua adalah pembelajaran. Nah, strategi itu apa? Secara definisi yaitu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Ya, itu merupakan definisi strategi. Kemudian pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, atau siswa dengan guru, atau ini antara pendidik dengan peserta didik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ini diambil dari pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Kemudian dari masing-masing kata itu, sehingga ketika digabungkan, strategi pembelajaran itu memiliki definisi, yaitu suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar, agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, kita perlu menentukan strategi pembelajaran pada saat kita mendapatkan suatu mata kuliah yang akan kita bawakan, ya. Kita harus menentukan strategi pembelajaran yang agar apa ya Bapak Ibu? Agar strategi pembelajaran itu kita pilih mana strategi pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Ya, tujuan pembelajaran itu kalau kita lihat pada FPS ya ada pada sub CPMK-nya. Kemudian pentingnya strategi pembelajaran itu untuk apa? Yang pertama yaitu memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Ya. Jadi di awal kita tentukan strategi pembelajaran untuk mata kuliah ini, sehingga selama proses pembelajaran satu semester tersebut misalnya, kita sudah memiliki acuan kegiatan pembelajaran kita itu seperti apa. Kemudian mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Kemudian menarik minat belajar peserta didik. Dengan strategi pembelajaran yang tepat, pasti itu akan berdampak terhadap minat belajarnya. Kemudian memotivasi, mendorong, dan menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik selama proses pembelajaran tersebut. Kemudian, kita akan dikenalkan dengan macam-macam strategi pembelajaran. Di sini saya akan paparkan 5 strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry atau singkatannya SPI. Ini adalah strategi pembelajaran dengan kondisi seperti apa? Yaitu
dosen memberikan masalah ke peserta didik, lalu peserta didik yang harus aktif mencari pemecahan terhadap masalah tersebut melalui apa? Yaitu melalui dialog dan diskusi dengan dosennya. Seperti itu. Kalau strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE, seperti apa? Yaitu dosen memberikan ceramah, metodenya seperti itu kalau ekspositori. Dosen memberikan ceramah, menyiapkan materi ya kepada peserta didik. Kemudian strategi pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi mahasiswa ini diminta untuk memecahkan masalah secara ilmiah. Kemudian strategi pembelajaran kooperatif, yaitu strategi pembelajaran di mana mahasiswa membentuk kelompok dengan berlatar belakangan ras, agama yang berbeda untuk menyelesaikan tujuan atau target-target yang ditetapkan pada pembelajaran tersebut, sehingga nanti yang kelompok akan mendapatkan nilai yang terbaik adalah kelompok yang mampu mencapai target pembelajaran yang diharapkan. Maka kelompok tersebut akan mendapatkan nilai yang baik, seperti itu. Berbeda lagi dengan strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Ya, itu strategi pembelajaran di mana peserta didik benar-benar mengembangkan konsepnya sendiri melalui dialog dan juga dengan dosennya, dengan melalui belajar dari pengalaman ya. Tapi metode ini dibutuhkan sarana prasarana seperti perpustakaan, ruang kelas, kemudian perlunya dosen yang sudah terlatih juga ya, perlunya dosen yang terus-menerus meningkatkan kemampuan untuk bisa menerapkan strategi pembelajaran ini. Kemudian karakteristik proses pembelajaran ya. Proses pembelajaran itu harus memiliki karakteristik yang seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama harus interaktif ya. Harus ada tektok tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa sehingga pembelajaran itu tidak satu arah. Kemudian harus inspiratif, menginspirasi mahasiswa setelah proses pembelajaran itu. Kemudian menyenangkan agar mahasiswa tidak bosan dan menantang ya. Kemudian memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup untuk bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Jadi kita harus memberikan ruang kreativitas pada proses pembelajaran kita itu agar dirangsang kreativitas peserta didik kita. Kemudian dalam belajar mahasiswa harus menguasai 3 ranah. Ya. Ini bisa kita lihat pada EPS ya, pada saat kita menyusun sub CPMK ya Bapak Ibu. Di sini ada kognitif ada 6 tingkatan, psikomotorik ada 5 tingkatan, dan afektif ada 5 tingkatan. Nah, biasanya untuk mata kuliah teori dia menekankan pada segi kognitif dan afektif, sedangkan pada praktikum dia menekankan pada segi psikomotorik dan afektif. Kemudian setelah kita membahas mengenai strategi pembelajaran, kemudian kita akan membahas terkait dengan motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang bagus. Jadi, motivasi belajar pada diri seseorang atau peserta didik itu bisa kita dorong dari sisi internal maupun dari eksternalnya, guna mencapai prestasi atau target yang
ditetapkan oleh mahasiswa tersebut. Kemudian, ciri-ciri motivasi belajar menurut Sardiman. Pertama, tekun menghadapi tugas. Tekun menghadapi tugas ya Bapak Ibu. Mahasiswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, ketika dia mendapatkan tugas dari dosennya, dia akan tekun, akan semangat untuk menyelesaikan tugas itu dengan baik. Kemudian ulet menghadapi kesulitan. Jadi ketika dia menghadapi kesulitan pada saat proses pembelajaran, dia akan menghadapi kesulitan itu dengan telaten gitu ya, tidak mudah putus asa. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Jadi ketika dia diberikan masalah, dia akan semangat mencari pemecahannya. Lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan kalau tugasnya tugas yang rutin gitu ya, karena kurang menantang. Dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini ya. Karena ketika dia mengeluarkan pendapat itu pasti sudah melalui pertimbangan yang matang sehingga dia tidak mudah berubah keyakinan. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Jadi ketika dia misalnya pelajaran matematika gitu ya dengan rumus yang sama tetapi dengan tingkat kesulitan yang berbeda, gitu ya, dia semangat mendapatkan soal yang baru dengan tingkat kesulitan yang baru juga. Dia itu tidak menjadikan itu sebagai beban, tapi justru itu menjadi tantangan bagaimana dia mampu tidak menyelesaikan soal tersebut. Ya, itu adalah ciri-ciri motivasi belajar. Kemudian fungsi motivasi belajar ini pertama apa? Yaitu sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Dengan peserta didik memiliki motivasi yang baik, ya, dia motivasi itu akan menjadi pendorong dia untuk melakukan setiap aktivitas untuk guna mencapai target yang ditetapkan. Kemudian penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Jadi ketika dia sudah menentukan target yang ingin dicapai, jadi selama proses untuk mencapai target tersebut dia sudah mampu menentukan arahnya seperti apa. Kemudian menyeleksi perbuatan, ya. Menyeleksi perbuatan itu merupakan juga fungsi dari motivasi. Jadi ketika dia menentukan target yang ingin dia capai, ya dengan adanya motivasi yang tepat dia akan mampu menyeleksi apa yang harus dia lakukan untuk mencapai target tersebut. Kemudian pendorong usaha untuk mencapai prestasi yang sudah menjadi targetnya tadi. Kemudian cara untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa ya. Yang pertama memberi angka atau nilai ya kalau kita sebut. Jadi dengan kita memberikan nilai, kita menetapkan nilai, maka itu akan menjadi motivasi bagi mahasiswa. Kemudian memberi hadiah, ya, misalnya mendapatkan nilai 80 akan mendapatkan coklat gitu ya dari dosennya. Nah itu membuat mahasiswa akan termotivasi. Kemudian ada jiwa-jiwa kompetisi ya antar mahasiswa. Itu juga akan menumbuhkan motivasi. Kemudian ego improvement, ya, misalnya ego improvement itu seperti apa? Misalnya dosen memberikan tugas kepada mahasiswa. Nah, mahasiswa itu akan semangat untuk menyelesaikan tugas tersebut karena jika dia tidak menyelesaikannya, dia merasa harga dirinya menjadi rendah. Nah, itu namanya ego improvement. Kemudian memberi pujian. Hal-hal sesederhana memberikan pujian itu juga bisa membangun motivasi mahasiswa. Jadi kita tidak boleh pelit pujian kepada mahasiswa. Hal kecil aja misalnya, ada mahasiswa yang aktif di kelas, kita puji, ya, terkait keaktifannya, gitu ya. Itu dengan kita memberikan pujian kepada mahasiswa A,
membuat mahasiswa yang lainnya juga termotivasi, ya, berdampak juga kepada mahasiswa lain, ingin mendapatkan pujian juga, maka termotivasi untuk lebih aktif, gitu ya. Kemudian kompetensi dosen yang perlu dikembangkan. Yang pertama, kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah. Bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya, ya, harus disesuaikan. Kemudian dosen mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. Kemudian seorang dosen dapat mensintesis dua pengetahuan. Kemudian membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar meningkat. Jadi lingkungan belajarnya juga harus dibangun untuk membangun motivasi belajar. Yang pertama, mengatur iklim belajar. Buat perbedaan dari sejak pertemuan awal. Jadi misalnya kita punya 14 pertemuan, ya. Kita di awal sudah menentukan iklim belajar pertemuan pertama, kedua itu seperti apa agar tidak membosankan. Kemudian mempersiapkan lingkungan fisik, ya, kita harus siapkan sarana prasarana, ya. Kemudian lingkungan sosial sekitar tempat belajar harus mendukung. Kemudian mengajar dengan menghubungkan dunia atau menggunakan IT, ya. Kemudian mengembangkan strategi belajar yang menarik, ya. Tadi kita sudah membahas terkait strategi pembelajaran. Ada macam-macam strategi pembelajaran, itu bisa kita terapkan sesuai dengan target pembelajaran yang ditetapkan. Jadi kita bisa menetapkan strategi belajar yang sesuai. Kemudian menyiapkan kelas kecil dan kelas besar, ya. Sesuai dengan kita bisa sesuaikan dengan target pembelajaran kita, sehingga kita bisa menggunakan kelas kecil dan kelas besar. Alasan-alasan lain yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Pertama adalah prinsip belajar sepanjang hayat atau lifelong learning atau prinsip belajar sepanjang hayat. Jadi belajar itu sejak kita lahir sampai akhir hayat, gitu ya, kita harus terus belajar, gitu ya. Jadi dengan adanya prinsip lifelong learning itu, ya, itu akan memotivasi belajar seseorang karena dia harus terus menambah pengetahuan dia mengikuti zaman, gitu ya, karena zaman ini pengetahuan perkembangannya sangat pesat. Kemudian dua, memaksimalkan pengembangan potensi diri guna kualitas pengabdiannya kepada Tuhan. Semakin baik kualitas seseorang, itu juga berguna untuk pengabdiannya kepada Tuhannya. Kemudian dari segi dewasa, kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, masa pemilihan pasangan, ya, itu juga menjadi motivasi belajar, sehingga dia memiliki masa depan yang baik. Kemudian zaman menuntut setiap individu melakukan perubahan sesuai zaman yang dihadapinya, ya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dari zaman ke zaman menuntut seseorang terus tadi terkait dengan yang atas, yaitu life 3L, ya, lifelong learning, gitu ya. Menuntut seseorang untuk lifelong learning atau belajar sepanjang hayat. Kemudian tuntutan tridharma perguruan tinggi, ya, untuk dosen-dosen. Dosen-dosen ini dia terus dimotivasi belajar karena ada tuntutan tridharma, ya, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian, sehingga dia dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Itu tridharma itu justru menjadi motivasi untuk dosen terus mengembangkan diri. Kemudian mahasiswa dituntut memiliki kekuatan keinginan, memiliki persisten atau ketekunan, memiliki keinginan untuk menjadi suatu kenyataan. Nah, ini mahasiswa dituntut hal
ini. Gitu ya. Kemudian sukses dalam belajar bila tujuan belajar tercapai. Learning to know, learning to be, learning to do, learning to live together. Kiat-kiat sukses. Ya. Kiat-kiat sukses pertama adalah tujuan atau cita-cita. Dengan seseorang memiliki cita-cita, itu membuat dia termotivasi, gitu ya, sehingga cita-cita menuju suksesnya bisa tercapai dengan motivasi yang ada dalam dirinya. Kemudian disiplin, ya, disiplin itu akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Konsisten, konsisten di dalam prosesnya untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Pengetahuan, ya, pengetahuan itu dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan kita. Keyakinan, yakin kalau kita mampu mencapai target kesuksesan yang kita inginkan. Tindakan, tindakan yang kita tentukan untuk mencapai kesuksesan itu. Kemudian kesuksesan juga dapat tercapai dengan kesehatan jasmani dan rohani kita. Itu juga berperan penting untuk mencapai kesuksesan. Jadi kita perlu juga menjaga kesehatan. Kita boleh motivasi tinggi, semangat tinggi, tapi kita juga harus mampu menjaga kesehatan kita, ya, agar selama prosesnya bisa berjalan dengan lancar tanpa gangguan faktor kesehatan, ya. Oke. Bapak Ibu, itu adalah materi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya.